hanya sebatas di Polres mungkin. Kapolsek. Kalau kalau di Indonesia, Ya di Indonesia bahasa iya, jadi seperti Kapolsek belum masuk penjara yang besar. Memang penjaranya enak, ada karpet, makannya dikasih hamburger. Nah, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Azani Channel. Gimana kabar teman semuanya? Insya Allah teman-teman semua sehat walafiat dan dalam naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Di video kali ini saya ditemani sama Alman Mulyana, guys. Dimana video kali ini kita mau nanya-nanya Kang Alman, dia udah berada di kota Mekah. Kayak apakah videonya? Bagi teman-teman yang subscribe, silahkan subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya berteman dengan kami seputaran Arab Saudi. Wih, mantap. Gimana nih Kang? Kabarnya sehat? Alhamdulillah. Gimana kabarnya, bro? Alhamdulillah sehat. Ini walaupun kita tuh satu ini ya, Atap ya? kamu di atas ya? Di atas tidurnya. Di atas, tapi kita jarang ketemu ini. Iya sih. Makanya saya setiap keluar kamu nggak ada. Ya memang kita sibuk juga sih, jadi nggak di rumah. Kesibukan masing-masing. Iya. Gimana nih rumahnya di sini kira-kira? Oh, saya mau berterima kasih kepada terutama Mas Awi yang merekomendasikan, katanya itu ada di tempat kerja teman saya, namanya ya kamu. Dan saya juga mau berterima kasih ke Ajani Channel ya, Ajani Channel yang membantu barang-barang di sini yang tadinya nggak ada, terus meja, terus mesin cuci, gas, perabotan dapur, wah itu luar biasa. Itu yang lainnya gitu nggak sih, Bang? Kalau yang lainnya sih cuma mungkin dapurnya cuma talanya aja yang dikasih. Oh, tapi talaja yang di situ gede loh. Yang di mana? Yang di pojok? Oh, yang di pojok tuh gede, kan kamarnya gede itu. Oh gede. Gede kamarnya, tapi harganya sama. Beda ya? Oke. Nah, kira-kira di sini berapa bulan ya rencananya nih? Saya rencananya kalau istri visanya kan visa multiple, jadi 3 bulan. 3 bulan itu harus balik keluar Arab Saudi, tapi bisa balik lagi. Kalau misalkan saya bulan haji nggak diharuskan keluar dari tempat ini, mungkin saya masih tetap di sini, gitu. Istrinya tuh ngambil visa apa kira-kira? Apa? Istrinya ngambil visa apa? Visa multiple, visa ziarah. Kan kalau visa ziarah 3 bulan bisa diperpanjang lagi. Nggak tahu sih, nanti saya mau cari-cari tahu dulu bisa diperpanjang apa tidaknya. Ya, karena saya baru pertama kali kan bawa istri ke sini. Gitu. Nah, pengetahuan saya nih Kang ya, kalau visa ziarah tuh 9 bulan. Lain lagi, visa ziarah itu ada yang multiple-nya. Kalau istri saya multiple, jadi multiple itu gini loh. Dari sini bisa liburan ke Tepatin lagi gitu ya. ke liburan ke luar negeri lain. Nanti di luar negeri, misalkan ke Turki, dari Turki bisa masuk lagi ke sini gitu. Gitu. Jadi sejenis bisa bebas lah gitu ya. Masa aktifnya itu, masa berlakunya visa multiple itu 1 tahun. Tapi 3 bulan sekali kita harus keluar dulu dari sini. Aku kira Kang Alman tuh ngambil visanya tuh visa ziarah. Yang biasanya kita pakai di sini kan, kerja di sini tuh kalau ngambil keluarga 3 bulannya itu masa habisnya sambung lagi gitu. Ya banyak juga teman-teman yang ngomong seperti itu, diperpanjang terus bayar asuransinya 150 real. 100 kalau 100. ya 100. Takminnya yang 300. Iya. Takminnya tuh. Kamu di sini udah berapa tahun, bro, kerja di sini? Di Saudinya apa di sininya? Di sini. Kalau di sininya sih sejak keluar dari penjara itu. Kalau di sininya. Itu gimana sih rasanya di penjara? Wah, kejam tuh, Mas. Tapi di sini penjara itu kayak hotel gitu. Wih. Ya di Tapi sininya. nggak Kalau bisa, udah ke Sumesinya beda lagi ceritanya gitu. Kamu udah nyampe kemana? Ke Sumesi aja. Oh, udah nyampe ke Sulawesi. Ya, ke Sumesinya. Tapi dikeluarin lagi ya? Iya, karena buktinya tuh nggak kuat. Bukti-bukti yang ditulis itu nggak kuat gitu, makanya dikeluarin. Iya. Tapi ada hikmahnya loh Kang. Masuk di penjara itu, igom saya kan mati.
Jadi hidup lagi. Hidup lagi gitu. Wih, mantap. Pas 2-3 harinya di penjara kan dikomentahi di situ. Nah, keluarnya 5 hari sebelum keluar tuh diperpanjang sama majikan. Iya. Dendanya majikan yang nuduh gitu diperpanjang 1 tahun gitu. Iya. Jadi gomanya aktif terus gitu kan. Iya. Terus sekarang kerja di sini pindah ke kepala atau gimana? Udah pindah majikan apa yang di sini. Sama yang di sini. Ini orang asli Mekah atau gimana yang punya? Ini yang punya bukan asli Mekah nih, Mana? Palestina. Oh. Tapi yang punya jarang kesini. Iya. Mungkin kesininya pas sekali setahun aja lah Iya. yang kesininya. Bagus sih, bagus. Tapi by the way, terus terang Azani Channel ini walaupun kita baru kenal, baru ketemu, tapi baik guys ya. Makanya Allah selalu memudahkan segala halnya. Suatu contoh ketika kemarin di penjara, memang sebenarnya saya juga pernah di penjara, cuman penjara hanya sebatas di Polres mungkin, Kapolsek. Kalau di Indonesia, Iya di Indonesia Mas. iya, jadi seperti Kapolsek, belum masuk penjara yang besar. Memang penjaranya enak, ada karpet, makannya dikasih hamburger. Iya benar ya. Cuman bedanya kalau saya di apa namanya? Di Jawa Teh. Bukan, direkam. Oh. Saya Kalau saya mah nggak bisa bawa HP di situ. nggak bisa ya. Ziarah aja tuh ditentuin jamnya tuh. Iya. Yang datang ziarah. Apa sih bro perasaan kamu ketika kemarin di penjara? Nah pertama itu Stres santai aja. Santai. Santai pertama. Udah ketiga hari baru terasanya tuh. Karena jenuh kan? Nggak tahu kangen keluarga juga. Iya. Biasanya bareng kan. Iya. Yang udah lewat 3 hari. Nah di situ dah. Berapa bulan sih? Di Surtahnya kalau di Kapolsek itu 1 bulan. Iya. Di Sulawesinya 1 bulan, 2 bulan semuanya. 2 bulan. Terus udah dikeluarin gitu, kamu gimana perasaan setelah keluar bro? Jadi balik saya yang nanya-nanya nih. Nah, kalau pas keluarnya tuh bahagia banget kan. Bahagia ya? Tapi Allah. dari tau kan penjara Sulawesi itu Iya. dari sampai Taptis Iya. berapa kilo tuh jauh tuh kan? Iya. Jalan kaki tuh. Serius? Iya serius. Dari penjaranya kan dari Iya gerbang kan jauh tuh, jauh kemana-mana. dari itunya dari kamar penjaranya itu kan Iya. keluar dari situ mungkin ada 10 meter kilo itu. Buset. Keluar dari gerbangnya itu. Iya. Nah di situ kan gak ada taksi. Jalan. Jalan kaki sampai Taptis. Terus megang uang? Pegang duit alhamdulillah dikasih di penjara itu kan. Dikasih. Dikasih. Terus nyampe ke Mekah kamu kemana itu? Jalan kaki sampai Taptis. Mungkin dari Taptisnya tuh ada 3 kilo lah. Jauh lah. Sekarang kan Tapi karena seneng ya Karena keluar seneng. dari penjara, nggak kerasa capek tuh. nggak terasa capek. Keluarnya dari sholat asar, nyampe sininya subuh. Keluarnya dari sholat asar, Iya. nyampe makanya subuh. Jalan kakinya kan nyampe Taptis. Taptis. 1 kilo selesai Taptis. Iya. Selesai itu langsung ke sini. Kenapa nyampe subuh? Nah, kan jauh perjalanannya itu dari Iya. itunya. Naik taksi kan? Naik taksinya dari Taptis itu udah Dapat. dapat jam 2. Hmm. Naik Taptisnya itu. Terus setelah nyampe Mekah kamu ngedatangin siapa? Langsung Temen? pulang ke rumah. Rumah mana? Rumah istri. Oh. Langsung ke sini, masuk ke Mekah langsung ke Haram. Iya. Sholat dulu di situ. Allah. Selesai sholat langsung pulang ke rumah. Besoknya langsung ke Surta lagi. Waduh. Ke Surtahnya bukan diurus, main-main aja gitu kan. Lihat temen yang dulu itu yang sama di penjara itu masih ada gitu. Allah. Ya kita mengingatkan masa lalu kita lah biar nggak terulang lagi gitu. Allah. Tapi ini hikmah di balik penjara ini, kamu sekarang punya KTP lagi gitu kan? Iya alhamdulillah punya lagi. Tapi ini menarik memang, ini nge-share kepada teman-teman semua. Jadi tidak semua apa yang teman-teman bayangkan tentang kehidupan di Arab itu tidak semuanya berjalan sesuai rencana, ya enggak? Iya sih. Kelihatannya kita di dalam video tuh berbagi tentang sesuatu yang enak-enak, tapi kan di balik itu suatu contoh kamu pernah masuk penjara. Juga sih. Iya itu. Nah masuk penjaranya itu juga Kang ya, nggak pernah dipikirin ya, nggak ada niat kemarin sebelum ke penjara saya ke Surta. Iya. Tempat penjara itu kan. Iya. Di telepon yang nelpon itu teman saya juga gitu permasalahannya. Ketemu di Bagala tempat kerja, di supermarket. Ngobrol sana gini. Nah, besok 2 harinya lagi masak sama Mas Awi di sungai. Gitu. Selesai masaknya langsung ditelepon. Diantar sama Mas Awi.
Oh, ke Sumesi, Enggak, surtanya. ke Sultannya. Nah selesai itu ketemu lah satu majikan, langsung ditahan gitu. Iya, iya. Yang Iya, nanya kaget, saya juga kaget gitu. Yang nanya kan temen sendiri gitu, nggak bisa ngasih apa-apa, nggak bisa nanya apa-apa gitu kan. Tapi alhamdulillah ada hikmahnya loh kan. Tapi takut nggak kamu misalkan kalau terjadi sesuatu lagi? Kalau balik lagi ke penjara pasti takut. Takut ya? Takut ya. Takutnya di Sumesi. Ada traumanya Ya, atau pasti ada traumanya. itu di Sumesi itu bisa nggak biar penonton tahu penjara Sumesi itu kan sebenarnya bukan penjara kriminal bro, Bukan. penjara imigrasi. Kondisinya sampai kamu bilang takut tuh kayak apa, bisa dianalogikan coba? Takutnya itu kan pertama masuknya di itu kan penampungan pertamanya itu di situ kan mungkin satu kamar tuh 200-300 Allah. satu hari yang masuk itu. Terus Selesai dipindah ke kamar lagi mau ke mahkamah, di situ paling bagus kamarnya, bersih iya, kayak asrama lah, iya, tempat jemurannya ada, tempat kita berjemur, iya. satu ruang kayak gini lah. Itunya tuh satu sugah lagi tuh, Ada AC kali ya? AC-nya 24 jam, dingin banget. Wallah. Bagi kalau yang kamar latte itu terakhir sama itu, Iya, iya, 24 jam itu, lampu nggak pernah mati tuh. iya. Terus kamu bisa tidur nyenyak di sana? Tidurnya di luar itu, Di luar gimana? tempat jemuran itu, tempat orang berjemur itu. Kenapa? Kalau dalam dingin. Oh, menghindar dari Dari udara kayak dingin. gitu. Iya, iya, oke. Soalnya kan penjara itu kan keluar masuk orangnya. Nggak ada Apalagi itu selimut pas ya? corona itu. Itu ada tumilan nggak bro? Nggak ada tuh. Tempatnya bersih tuh kan. Bersih. Bersih. Kalau misalkan gini, kesepakatannya gini kan. Kalau di penjara itu, penjara Sumesi itu kalau bersih cepat diproses. Penjaranya bersih, kamarnya itu bersih, cepat diproses. Kenapa? Kalau penjaranya kotor, lama diproses gitu. Oh, berarti ini orang kurang baik gitu ya? Ya, kurang baik lah Iya, gitu. iya, iya. Makanya setiap satu hari itu dicuci semua gitu. Dicuci, wangi semuanya tuh. Saya dari 2004 kemarin di penjara tuh bukan nggak nyampe ke Semesi, tapi masih nyampe ke Surtoh yang di, ya kalau di kita Kapolsek gitu kan. Masih di sortir. Itu pun masih membekas di pikiran saya bro. Yang membekasnya itu di Niabah kalau saya. Di mana? Niabah. Di mana itu? Niabah itu hukum daulah gitu, hukum negara gitu. Gimana? Di Kudai. Kalau kita tuh mahkamah pertamanya, sidang pertamanya. Itu gimana? Pertama kan ditahan di Surta, di Kapolseknya itu. Mobilnya itu kan yang kopi susu itu kan? Enggak, kalau itu kayak mahkamah. Enggak, yang ngangkutnya. Iya kopi susu. Iya, yang coklat-coklat gitu kan? Iya coba. Terus? Selesai itu kan sekarang ditahan di Kapolseknya, besoknya kan di sidang lagi. Nah kalau di situ kejam di situnya. Gimana? Nanyanya itu yang kejam. Dipukul nggak? Enggak, tapi kata-katanya itu pedas gitu. Hewan gitu kan? Enggak, maksudnya dibentak gitu kan. Kita ngomong udah apa adanya gitu kan, dibentak lagi gitu. Allah. Cari kesalahan kita lah gitu kan. Iya. Wah, semua yang kita omongkan ditulis Emang semuanya. fitnahannya apa sih? Fitnahnya sih kirim duit Berapa duit? 100.000, 100.000, Terus? 100.000. Tapi kan selama 6 tahun, 5 tahun di sini, 6 tahun lah di sini. Hmm. Kalau dihitung dengan gaji semuanya yang kerja di Matam cuma gajinya 2 tahun, 1 tahun lah itu. Iya, iya. Satu Yang dikirimnya. Yang dikirim, sisanya 4 tahun kemana? Iya, Nah itu kan nggak kuat buktinya. iya. Sedangkan pas saya ke situnya, sebenarnya sih saya nggak salah. Udah ke situ bawa berkas gaji semuanya dihitung. Selesai itu kan majikan kan nggak mau tanda tangan sama saya. Terus? Nah yang 3-nya ditandatanganin, saya nggak kenal itu sama majikan saya. Hmm. Nah saya jadinya ditahan langsung gitu. Iya. Tapi persyaratan selama 3 hari itu kalau ada orang Saudi yang mau tanda tangan, kamu bebas, nggak ada masalah apa-apa. Tapi kan sampai nggak bisa juga kan kita cari orang Saudi, mana HP udah ditahan, kita nggak bisa nelpon kemana-mana. Ya Allah, ya Karim, menyedihkan juga sih ceritanya bro. Terus setelah keluar kamu nemuin Mas Abi? Belum nemuin langsung. Terus gimana itu ketemu Mas Abi? Ketemunya Mas Awi itu 2-3 hari. Ketemunya di jalan. HP dibawa kan yang pernah ke penjara? HP udah disita. Nggak dibalikin lagi? Enggak, di mahkamah. Iya. Itu kan disita sama mahkamah. Tapi selesai 7 harinya itu
dikembali lagi Iya semuanya. iya iya, ini menarik sih guys. Tadinya dia mau nanya saya, malah cerita tentang kehidupan kamu. Tapi ini jadi pelajaran dan apa, harus hati-hati memang. Sebenarnya hidup itu nggak di luar negeri, nggak di negara sendiri. Cuman yang namanya di luar negeri itu kita kan jauh dari sanak saudara. Iya sih. Kalau saya, waduh mewek gitu bro, Ketiga harinya baru saya mepet. mewek, 1 hari 1 malam tuh mepet terus. mewek. Paling nggak bisa nahan air mata kalau istri datang. Ah datang, Iya datang. bisa. Ziarah. Pas istri datang udah, dari dengar istri datang udah nggak bisa ngomong sampai 1 hari penuh tuh nggak bisa ngomong. Iya iya. Semakin bahagia, terharunya, sedihnya semuanya ada di situ. Allahu Akbar, Allah, kaget loh. Iya kaget. Ternyata bisa tapi Mas Awi nggak, Mas Sawi mungkin nggak datang sama Mas Sawi. kenapa ya? Takut. Mungkin takut. Yang satu majikan sama saya kerja di Mataram Turki, orang itu nggak ada yang datang. Padahal kan jarak kuberinya aja itu, tempat penjara saya memang tempat kerja, Iya iya. kuberinya aja gitu kan. Iya iya. Jarak, tapi nggak ada yang datang. Kenapa? Malah yang datang itu kebanyakan Matam Lokmani, Iya. Kusairi, Sendus Bros, sama Indonesia yang datang. Dia Datang. datang jenguk gitu kan. Iya. Setiap hari tuh datang terus itu. Iya iya. Ngasih makan kah? Semuanya dikasih makan. Di penjara itu saya nggak pernah makan makanan penjara. Oh, karena ada yang itu. Dibawa terus gitu kan. Iya iya. Makan malamnya itu paling bros, Hmm. KFC gitu. Bukan dari saya aja tapi ada temen keluarga yang lain gitu kan bawa. Itu penjara sih sebelah mana sih bro? Di Kalau ada bukit kan di sana di, tuh. di sini ada Matam Nada kan? Tahu? Iya. Di sampingnya itu udah. Oh. Di surtahnya itu gedung yang warna biru. Iya iya. Oh Nah, iya. di situ langsung. Kayak tapi enggak kalau masuknya tuh enggak ada penjara. Di bawah tanah ya. Oh. Di situ kayak penampungan sementara lah di situnya. Hmm. Paling lama 2 bulan. Selama di Surto itu orang mana aja yang banyak? Orang Bengali, Pakistan. Oh, yang banyak sih orang Saudi di situ. Kasusnya tuh itu duit semua di situ. Oh. Pemalsuan duit yang banyak di sana. Ngeri juga saya dengar cerita kamu bro. Tapi di situnya selesai keluar dari penjara itu ya kan. Ke Surta lagi tuh. Semua polisi-polisi itu baik-baik semua itu. Oh. Kalau datang langsung dipeluk semua itu. Hmm. Sampai sekarang akrab gitu. Ya, Iya sih. tapi yang jelas, nah inilah cerita apa, pengorbanan seorang TKI itu ternyata tidak seindah yang teman-teman bayangkan. Jadi kerja di luar negeri itu banyak banget risiko ya bro ya. Iya. Nah makanya alhamdulillah ini di balik cerita ini ada hikmah. Jadi di luar negeri itu kita jangan sembarangan lah. Harus hati-hati, harus bisa mawas diri pada intinya. Gimana bro? Iya benar juga. Iya. Sekian dulu video dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua dan balik bincang ini bisa kita ambil hikmahnya ya. Iya betul. Hikmahnya sangat banyak banget dari bincangan kita ini. Apapun yang terjadi di tempat kita di Arab Saudi jadi TKI itu berat ya Kang ya. Berat banget. Selain kita harus jauh sama keluarga, juga kalau misalkan ada masalah kita nggak bisa minta bantuan keluarga, Ya, benar. pokoknya berat. Gimana ceritanya? Sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.